تشبه الرجال بالنساء وعكسه وإسبال ثوب للخيلاء والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة. Dan termasuk daripada maksiat badan adalah tasyabbuhur rijali bin nisa wa aksuhu, meniru-niru para lelaki dengan kaum wanita, yaitu lelaki bergaya seperti gaya wanita. Itu hukumnya haram, baik itu memang serius atau hanya sekedar gurauan, gak boleh. Wa aksuhu, dan sebaliknya, yakni para wanita berlagak seperti gaya lelaki, sama, ini juga haram, tidak boleh. Arti meniru-niru lelaki atau meniru-niru wanita adalah memperagakan gaya mereka atau memakai pakaian yang khusus untuk mereka. Laki-laki memperagakan atau mempraktekkan seperti gaya wanita, ini hukumnya tasyabbuh bin nisa, meniru-niru kaum wanita, haram hukumnya. Berarti keharamannya adalah dari segi dia memperagakan gerakan wanita atau memakai pakaian yang khusus untuk wanita. Laki-laki pakai baju daster, laki-laki pakai sarung yang dipakai oleh wanita, laki-laki pakai rok yang biasa dipakai oleh wanita. Ini juga hukumnya haram. Atau memakai sendal wanita, sama, karena itu ada unsur tasyabbuh bin nisa. Jika sendal itu memang khusus sendal yang dipakai oleh kaum wanita, seperti sendal hak, sepatu hak apa gitu, selop, ya. Karena setiap orang ketika melihat itu pasti akan mengatakan ini adalah sendal wanita. Lalu kamu lelaki memakainya, haram, karena ada unsur tasyabbuh bin nisa. Sebaliknya para kaum wanita juga dilarang memakai pakaian yang khusus untuk para lelaki, gak boleh. Jika uruf mengatakan bahwa sarung itu adalah sarung lelaki, uruf itu adalah kebiasaan orang yang ada di daerah itu. Mereka semua memiliki khas. Jika lelaki sarungnya begini, jika perempuan sarungnya begini, maka tidak boleh lelaki memakai sarung wanita, sebaliknya wanita memakai sarung lelaki atau pakaian lainnya. Lain halnya jika ada pakaian yang umum, bisa dipakai lelaki juga bisa dipakai wanita. Seperti misalnya sendal jepit. Sendal jepit itu umum, laki-laki cocok, perempuan juga cocok, sehingga tidak masalah jika perempuan memakai sandal jepit, sebaliknya begitu laki-laki memakai sandal jepit, karena itu bukan pakaian khusus laki-laki atau khusus perempuan. Kenapa demikian diharamkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat para lelaki yang meniru-niru kaum wanita, dan Allah melaknat para wanita yang meniru-niru kaum lelaki. Bahasanya lelaki mengikut perempuan itu adalah bencong. Sebaliknya wanita mengikut lelaki adalah tomboy. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedua-duanya tidak setuju dan senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ingin merubah takdirnya dengan cara seperti itu.
Allah telah takdirkan dia terlahir sebagai lelaki, tapi dia malah ingin jadi perempuan. Berarti dia tidak terima dengan takdirnya Allah. Allah mentakdirkan dia terlahir sebagai wanita, dia justru malah ingin menjadi kaum lelaki. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah murka kepada orang-orang seperti ini dan Allah melaknat mereka. Artinya Allah usir dari rahmatnya. Tidak ada rahmat bagi orang ini. A'udzubillah min dzalik. Kamu apabila memiliki anak perempuan, nanti akan menikah dan kawin dengan mempelai lelakinya yang menata rias atau mendandani anak perempuanmu, jangan bencong. Iya. Kamu sebagai lelaki, istrimu yang sebentar lagi akan bersanding bersamamu di atas pelaminan pun harus protes. Jangan biarkan istri kamu dipegang-pegang sama si bencong. Kenapa? Karena bencong itu laki-laki. Jangan kamu kira bencong itu adalah perempuan, walaupun dia bergaya seperti gaya wanita. Makanya dulu pernah ulun sampaikan riwayat Imam Muslim tentang hadis seorang mukhannath, lelaki feminim yang berlagak seperti gaya wanita, datang dan suka berteman dengan istri Nabi. Awal mula Nabi membiarkan. Ketika Nabi mendengar mukhannath ini, si banji ini, sosok lelaki feminim yang bergaya seperti gaya wanita ini, mensifati tentang wanita. Oh, si fulana itu kalau datang dari depan kelihatan lekukan perutnya ini ada 4. Pas membelakangi, lekukan perutnya itu kelihatan ada 8. Kaget Nabi mendengar. Loh, berarti dia ini mengamati postur tubuh wanita. Wah, bahaya, kata Nabi. Dari sejak itu akhirnya hajabahu anhunna. Dari sejak itu Nabi pun menghalangi mukhannath, banci atau bencong ini, anhunna, daripada mereka, ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Dari sejak sekarang, kata Nabi, tahan banci itu, jangan sampai lagi masuk ke rumah saya dan bergaul dengan istri-istri saya. Dan dari sejak itu pula Nabi memanggil istri-istrinya dan melarang mereka untuk bergaul dengan lelaki feminim yang bergaya seperti gaya wanita itu. Hati-hati kamu. Dia laki-laki itu. Jangan asal-asalan berteman akrab perempuan dengan bencong. Ini pukul-pukulan bahu, ikam nih. Ya apa ini? Iya, laki-laki itu. Apabila kamu dilarang berkomunikasi dengan bebas kepada lelaki yang tidak ada hubungan mahram, maka dengan bencong juga begitu. Karena bencong itu laki-laki. Enak aja dengan bencong cium pipi kanan, cium pipi kiri. Bencong itu laki-laki berpelukan sama bencong. Kamu kira bencong perempuan apa? Perempuan peluk-pelukan dengan bencong. Haram hukumnya. Dengan bencong aja haram, apalagi bukan bencong. Dilarang itu, nggak boleh dalam agama. Hati-hati. Jadi kalau nanti kamu punya anak wanita mau mengadakan resepsi perkawinan, usahakan tata riasnya jangan bencong. Begitu. Wa isbalus thawb, dan menghulurkan pakaian, baik itu sarung ataupun celananya, sampai ke bawah 2 mata kaki, hingga sampai tumit biasanya. Ini disebut dengan isbal. Ini termasuk maksiat badan dan hukumnya haram lil khuyala'i, bagi orang-orang yang sombong atau angkuh.
Artinya keharaman isbal, menghulurkan pakaian, baik itu sarung ataupun celana panjang hingga melebihi 2 mata kaki, itu keharaman hanya berlaku kepada khuyala, orang-orang yang memakainya karena sombong, karena angku. Dia pengen tampil beda, dia pengen tampil kelihatan trendy atau bagaimana gitu. Yang jelas ada kesombongan, keangkuhan di balik itu, ingin bergaya. Akhirnya celananya dipijak dengan tumit misalnya, atau sarungnya diulurkan hingga melebihi 2 mata kaki. Isbal. Orang ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala dan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban. Padahal di malam itu Allah Ta'ala buka pintu rahmat seluas-luasnya. Tetapi al-musbil thiyabahu, orang yang menghulurkan pakaiannya hingga melampaui kedua mata kakinya hingga sampai tumit bahkan menyentuh tanah, ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kalau dia adalah khuyala, memakainya itu karena sombong, ya karena angku. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Apalagi bajunya, gamisnya gamis pinjaman, ya jangan dipotong-potong. Pinjam gamis sama orang, loh ini terlalu panjang, ini isbal ini. Ntar ya saya potong dulu. Dimarahin sama orang, sudah minjem dipotong kayak punya dia aja. Nah, dan ingat, jika kita ada menyaksikan seseorang yang memakai pakaian melampaui 2 mata kakinya, entah itu gamis, sarung atau celana panjang, kita jangan berburuk sangka dulu. Belum tentu dia termasuk dalam kategori khuyala, orang yang sombong, belum tentu. Kadangkala memang kebiasaannya begitu, atau mungkin karena pinjaman tadi. Nah, jadi jangan berburuk sangka. Wal hinna'u fil yadaini war rijlain lirrajuli, dan memacari pada kedua tangan dan kedua kaki bagi lelaki, bila hajatin, tanpa ada hajat keperluan. Haram hukumnya laki-laki pakai pacar, baik di tangan atau di kaki. Haram, gak boleh. Kenapa? Karena memakai pacar itu adalah kebiasaan wanita. Nah, kamu laki-laki ikut-ikutan pakai pacar, maka di situ terdapat unsur tasyabbuh bin nisa, meniru-niru kaum wanita. Tadi sudah dibahas, sudah dijelaskan, tidak boleh melakukan sesuatu yang khusus dilakukan oleh wanita saja. Jadi laki-laki nggak boleh melakukan itu, seperti memacari tangan, memacari kaki. Tapi kan saya mau kawin, hatta dia mau kawin. Kalau mempelai wanitanya pakai pacar, silahkan, memang itu khususiat untuk wanita. Kalau kamu laki-laki, cemen nggak mau pakai pacar. Bukan lelaki sejati ini, cemen kata orang. Ya, pemuda jelelehan. Masa laki-laki pakai pacar nggak gentle ente? Iya. Anak alhamdulillah itu waktu kawin ditawari pacar, oh jangan kata, masa anak pakai pacar, laki-laki nah gitu. Ya, nggak berani dia macarin. Iya, kita laki-laki nggak boleh, karena ada tasyabbuh bin nisa. Bila hajatin, tanpa ada hajat keperluan. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Maksudnya hajat bagaimana? Littadawi, untuk berobat. Restung, kukunya restungan, biasanya kalau dipacari cepat nggak apa-apa inti pacari kuku yang restungan itu, karena ada tujuan yang tepat,
yaitu berobat. Tapi kalau tidak, jangan. Tadi kan sudah dibahas, laki-laki nggak boleh pakai pakaian wanita, wanita nggak boleh pakai pakaian lelaki. Ingat itu. Ini yang sering terjadi juga biasanya, laki-laki lawan bebinian, dua laki bini di rumah bergantian pakai baju lawan pakai selawar. Kadang lakinya makan itu, kadang bininya makan itu. Ada boleh itu. Jangan lagi dibiasakan seperti itu. Kata temennya, saya dulu pernah lihat istri kamu pakai celana kolor ini. Oh memang, ini yang dipakai istri saya kemarin, saya gantian makanya. Jangan. Kalau piring nggak apa-apa gantian, gelas nggak apa-apa gantian. Kalau pakaian jangan. Masa besok istrinya yang pakai, lusa suaminya yang pakai. Jangan kayak gitu lagi. Kamu jangan pelit berikan pakaian untuk istri kamu dan membeli pakaian untuk diri kamu sendiri. Dari saking pelitnya, saking meditnya orang Jawa. Iya. Apa lagi? Medit, engkel, pelit, kikir. Aduh, naudzubillah. Jangan, nggak boleh. Laki-laki ya pakai pakaian lelaki, perempuan pakai pakaian perempuan. Iya juga. Isbal itu tadi, isbal, kembali ke isbal. Isbal di sini yang dilarang untuk laki-laki saja ya. Laki-laki saja. Kali aja nanti ibu-ibu salah paham. Akhirnya nanti yang dasternya sudah rapi sampai ke bawah tumit, sekarang malah dipotong jadi cingkrang. Jangan, nih ya, malah aurat terbuka. Jadi isbal yang dimaksud keharaman bagi khuyala itu untuk laki-laki. Kalau perempuan jangan. Justru perempuan diwajibkan isbal. Ya, supaya astar lebih menutupi bagi aurat. Jadi sekali lagi, yang dilarang untuk isbal menghulurkan pakaian bahagian bawah hingga sampai melebihi 2 mata kaki atau hingga sampai tumit, itu khusus lelaki saja. Kalau wanita wajib malahan untuk menutup aurat. Nah itu. Apalagi waqatul fardhi bighairi udhrin, dan memutuskan sholat fardu tanpa uzur. Dosa itu, dosa badan. Naudzubillah. Kamu sudah takbir untuk sholat isya, tidak boleh kamu putuskan tanpa uzur. Lanjutkan sampai salam. Dilarang untuk memutuskan sholat fardu. Kalau sudah takbiratul ihram, jangan kamu putuskan sholatmu kecuali karena uzur. Iya. Ini sudah takbiratul ihram, usalli fardal isya 4 raka'atin makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. HP-nya berbunyi, ring. Siapa pulang teleponnya? Haram hukumnya itu, dosa. Bahkan ada sebahagian ulama yang mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar katanya itu. Naudzubillah. Hati-hati, jangan anggap remeh. Ya kalau ada uzur. Uzur yang dimaksud kita sudah kebelet mau kencing. Mau nggak mau, kalau dibiarkan kencing di celana nanti, ya kita batalkan sholat. Kenapa? Uzur. Atau tanpa sengaja keluar angin, uzur. Atau kejatuhan najis yang basah pas sembahyang, sudah dapat 1 rakaat, cicak dari plafon beol kena baju kita, basah, mau digimanakan lagi? Hatta ente ginikan, ente nafok sampai mental, tetap saja sisa basahnya masih ada di situ. Jangan diteruskan, karena diantara syarat sahnya sholat adalah taharatu al-badani wal makani was-saubi anin najasah. Sucinya pakaian, tempat sholat, dan badan daripada najis.
Nah, sekarang ada najisnya dan kamu tidak bisa membuangnya. Kalau dia selendang masih mending, tinggal diginikan, jatuh selendangnya, terpisah najis dari pakaian kita. Tapi kalau di lengan baju, gimana mau membuangnya? Apalagi basah najisnya. Gak apa-apa, uzur, paham. Tapi kalau tidak uzur, jangan. Gak boleh. Haram hukumnya. Itu kalau fardhi, sholatnya fardhi, qat'ul fardhi, memutuskan sholat yang fardhi, wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau qat'un nawafil atau qat'un nafil, memutuskan sholat yang sunnah, bagaimana hukumnya? Kata para ulama, boleh, tetapi lebih baik dilanjutkan, kecuali jika kamu dipanggil oleh orang tuamu, maka menjawab panggilan keduanya adalah wajib. Sedangkan kamu dalam meneruskan sholatmu itu hanya sunnah, maka kamu tinggalkan sholatmu dan jawab panggilan keduanya, ayah dan ibumu. Jurej, tahu kan Jurej? Beliau ahli ibadah, sehingga punya tempat khusus di kampung itu milik beliau untuk beribadah kepada Allah. Ma'bad, tempat ibadah khusus milik Jurej. Ketika Jurej sedang ibadah dan melaksanakan sholat, mungkin sholat sunnah, ibunya memanggil, da'athu ummuh, ya Jurej. Jurej di tengah-tengah sholat kebingungan, ummi am sholati, saya jawab panggilan ibu saya atau saya teruskan sholat saya? Udah, saya teruskan sholat sajalah. Dia memilih untuk meneruskan sholat. Yang kedua kalinya ibunya memanggil lagi, Jurej. Bingung lagi Jurej, ummi am sholati, ibu saya atau sholat saya? Oh, udah dah, teruskan sholat aja. Teruskannya lagi sholatnya. Yang ketiga kali ibunya memanggil, ya Jurej, wahai Jurej. Dia bingung, ummi am sholati, ibu saya apa sholat saya? Udah dah, sholat saja. Diteruskan ya sholat. Akhirnya ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu fi wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kamu matikan putra saya Jurej sehingga nanti engkau perlihatkan terlebih dahulu dia di hadapan wanita-wanita penzina. Itu doa ibunya begitu. Kata para fuqaha, lau kana Jureju faqihan la ajaba ummah. Andai kata Jurej itu faqih, paham, ahli fikih, pasti dia akan menjawab panggilan ibunya. Tapi Jurej tidak begitu menguasai ilmu fikih, kata para ulama. Makanya dia meneruskan sholat sunnahnya itu. Akhirnya didoakan oleh ibunya, ya Allah, jangan engkau matikan Jurej sehingga engkau perlihatkan ia di hadapan wanita-wanita penzina. Doa itu dipanjatkan oleh ibunya sudah beberapa tahun yang lalu. Hingga pada suatu saat ada orang yang iri dengan Jurej, tidak senang, dengki. Lalu dia menyuruh salah seorang pelacur untuk menggoda Jurej agar dia mau melakukan perbuatan haram dengan pelacur itu. Maka pelacur itu masuk ke tempat ibadatnya Jurej, menggoda Jurej. Tapi karena Jurej kuat imannya, kuat yakinnya, dia tidak terpesona dengan godaan pelacur itu. Jurej justru malah mengusirnya, pergi engkau dari hadapan saya. Karena Jurej memang ahli ibadah, orang soleh. Pergi kamu. Nggak tergoda dia dengan si Jablay itu. Hah? Ente nggak usah digoda sama Jablay, ente yang goda Jablay kan? Mana ini? Ya, apalagi digoda sama dia, melayang iman ente, rusak yakinnya ente. Naudzubillah. Jadi seperti Jurej,
digoda sama pelacur itu nggak mempan, malah diusir sama dia. Pergi kamu, pergi, diusir. Kalau nggak saya pukul kamu. Buka pelacur tadi. Padahal pelacur pilihan ini supaya Juraij tergoda, tapi imannya, yakinnya, karena banyak beribadah kepada Allah, karena banyak berzikir kepada Allah, itulah yang menghalanginya dari perbuatan haram. Perempuan itu pergi keluar dari tempat peribadatan Juraij, dikunci oleh Juraij pintunya. Karena dia merasa gagal, tidak berhasil menggoda Juraij. Tiba-tiba ada penggembala kambing sedang duduk beristirahat di bawah pohon. Akhirnya penggembala kambing itu yang digoda sama dia. Penggembala kambing orang awam tergoda akhirnya. Nggak punya iman, jarang ibadat. Akhirnya berzinahlah pelacur itu dengan penggembala kambing, hingga pada akhirnya pelacur itu pun hamil. Setelah waktu berlalu, perutnya semakin membesar. Akhirnya warga ribut karena perempuan itu sedang hamil, padahal belum punya suami. Akhirnya semua mendatanginya, ingin menyidangnya. Mereka bertanya, siapa yang menzinahi kamu? Dengan siapa kamu berzina? Dia pun menuduh Juraij. Dia bilang, anak yang saya kandung ini adalah hasil berzinah dengan Juraij. Kasihan Juraij. Padahal beliau tidak sama sekali melakukan itu, bahkan tidak tergiur sama sekali. Akhirnya apa? Warga pun marah dengan Juraij. Panggil Juraij, kita bawa menghadap raja, kita hukum dengan hukuman yang berat. Akhirnya Juraij yang sedang ibadah di dalam tempat ibadahnya itu didobrak oleh masyarakat dan dibawa serta diseret ke istana untuk menemui raja dan kemudian diadili. Rumah tempat peribadatan Juraij dihancur sama mereka. Pura-pura ahli ibadat, ternyata berzinah dengan pelacur. Begitu tudingan mereka, gara-gara pelacur itu sendiri yang menuduhnya. Maklum, masyarakat awam ini kadang tidak tabayyun terlebih dahulu, langsung emosional aja, langsung bangkit amarah, main hakim sendiri. Juraij gak apa-apa, Juraij tahu ini ujian dari Allah, sehingga Juraij sabar. Gak apa-apalah, kata Juraij. Orang soleh begitu. Orang soleh itu setiap kali mendapat musibah, dia tidak melihat musibahnya, tapi mereka itu pikirannya langsung kontak kepada yang menurunkan ujian itu. Kalau kita kan biasanya ketika tertimpa musibah, kita wukuf, berhenti di musibahnya yang menimpa kita itu. Akhirnya kita stres, kita lupa siapa yang maha menurunkan musibah itu. Allah subhanahu wa ta'ala kan. Juraij begitu, ini dari Allah, kata Juraij, biarlah, nggak apa-apa. Akhirnya dihadapkan kepada raja. Jika dihadapkan kepada raja, maka raja pun menanyakan kepada Juraij, betulkah engkau berzina dengan perempuan ini? Kata Juraij, tidak, saya tidak melakukan perzinahan itu. Kata perempuan tadi, iya. Juraij, kamu mengatakan tidak berzina, apa buktinya? Kata Juraij, nanti kalau bayi yang ada dalam perut perempuan itu lahir, saya nanti akan menyebutkan alasannya. Kebetulan hamilnya sudah tua, tinggal nunggu hari. Kata raja, kalau gitu kita pending sidangnya. Ditunggu beberapa hari, lahir bayi tadi. Datang lagi perempuan itu, dan Juraij juga dibawa menghadap raja. Warga semua ngumpul, tapi bayi tadi sudah lahir. Akhirnya raja menanyakan kepada perempuan yang menuduh Juraij sebagai pelaku perzinahan itu. Kata raja, siapa saksinya, wahai kamu perempuan, bahwa bayi yang baru kamu lahirkan ini adalah hasil perzinahanmu dengan Juraij? Perempuan itu kebingungan, siapa ya saksinya? Namanya orang bersalah,
Akhirnya dia lihat ke arah samping, ternyata banyak teman-teman pelacurnya ada di situ. Bubuhan Jabla itu kumpulan berataan. Rambutnya tuh kuning-kuning tuh berataan tuh. Itu terkumpulan hebat, empat menyaksikan bubuhan Jabla yang rambut kuning-kuning tadi. Mau jadi bule tetap aja ente orang Indonesia, nggak bakal jadi bule ente kuning-kuning rambut. Akhirnya apa? Dipanggilnya lah teman-temannya. Sini. Itu Jabla-Jabla ngumpul semua. Mumisat. Para wanita-wanita pelacur ngumpul semua. Wahai Paduka Raja, ini nih teman-teman saya ini saksinya. Kaget Raja, saksi pelacur-pelacur semua nih kata Raja. Akhirnya, benar kalian jadi saksi? Iya, kami jadi saksi. Juraij langsung kaget. Dia teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ibu saya pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sehingga engkau perlihatkan terlebih dahulu kepada Juraij wanita-wanita pelacur di hadapannya. Ternyata doa ibu saya tadi kabul. Ini buktinya wanita-wanita pelacur banyak sekali di depan saya. Subhanallah kata Juraij. Padahal Juraij sedang beribadah dan ia tidak menjawab panggilan ibunya karena sibuk dengan ibadahnya tadi. Yaitu doa ibunya tetap dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ayo, dia tidak memenuhi atau mendengar menyahut panggilan ibunya karena sedang sibuk ibadah. Lalu ibunya mendoakannya, kabul doa ibunya. Bagaimana dengan kamu yang tidak menyahut panggilan ayah dan ibumu, sedangkan kamu sibuk dengan HP-mu, sibuk dengan game online-mu, sibuk dengan pekerjaan tanganmu, kamu abaikan seruan ayah dan ibumu. Kamu lebih berhak untuk mendapatkan kualat daripada Juraij. Juraij sibuknya dengan ibadat, kamu sibuknya dengan dunia, dengan permainan yang melalaikan. Naudzubillah. Hati-hati, jangan anggap remeh sepele orang tua itu. Juraij kaget, ini nih ternyata nih doa ibu saya dulu kabul. Aku diperlihatkan oleh Allah di hadapan wanita-wanita penzina. Ya Allah, istighfar Juraij, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari situ dia tahu betapa hebatnya orang tua ini. Akhirnya apa? Tuh Juraij kata Raja, dia punya saksi tuh, perempuan-perempuan itu, Jabla itu. Kata Juraij, saya tidak terima kesaksian mereka wahai Paduka Raja. Nah kamu apa buktinya kalau kamu bukan yang melakukan perzinahan itu? Kata Juraij, kalau saya sih saksinya ya bayi ini. Loh, kok bisa? Bagaimana kamu minta kesaksian dari bayi? Sedangkan dia baru beberapa hari umurnya, nggak mungkin bisa ngomong. Kata Juraij, sebentar wahai Raja. Doa Juraij, ya Allah, perlihatkanlah yang hak dan lenyapkanlah yang batil. Langsung didekati oleh Juraij bayi yang baru berumur beberapa hari itu. Dia tusuk perutnya sama jarinya, digeletek dengan jarinya gini. Ya walad, man abuk? Hei anak, siapa bapak kamu? Orang-orang heran semua, masa bayi diajak ngomong? Nggak bener ini Juraij. Tapi apa yang terjadi? Keajaiban yang terjadi, bayi yang baru berumur berapa hari tadi bicara. Abi ra'il ghanam. Hah, kaget semua. Ayah saya tuh penggembala kambing katanya. Kaget semua dengar itu. Bayi baru berusia berapa hari udah bisa ngomong dan mengatakan sesuai dengan jawab pertanyaan yang diajukan oleh Juraij. Siapa ayahmu? Dia jawab, ra'il ghanam. Tuh tukang gembala kambing. Panggil kata Raja, panggil tukang gembala kambing tadi. Kaget-kaget dia, ada apa? Betul kamu berzinah dengan dia? Iya betul wahai Raja. Dia juga sih yang goda saya. Akhirnya dia berkata jujur. Perempuan itu pun tidak bisa lagi mengelak, sehingga dia mengakui perbuatannya itu. Akhirnya Juraij selamat dari tuduhannya, dan pelacur itu, lelaki itu mendapat hukuman dari Raja. Maka warga setempat semuanya menyesali perbuatan mereka yang kasar kepada Juraij, hingga menghancurkan tempat peribadatannya. Akhirnya Raja pun mengatakan kepada Juraij, wahai Juraij, engkau kembali ke tempat peribadatanmu.
Tapi karena berhubung tempat peribadatanmu sudah dihancurkan oleh warga, nanti saya akan bangunkan tempat peribadatanmu dengan bangunan yang kokoh, kuat dan megah. Mau nggak kamu? Kata Jurid, enggak, wahir aja, jangan, nggak usah. Saya nggak mau bangun yang megah-megah. Gantikan, cukup gantikan bangunan yang dulu dihancurkan, bangun seperti semula. Dulu saya membangunnya terbuat dari tanah, bangunkan lagi lah terbuat dari tanah. Nggak usah yang mewah-mewah, nggak usah yang megah-megah. Yang penting saya nyaman beribadah di dalamnya. Selesai. Akhirnya dibangunkanlah tempat peribadatan Jurid sebagaimana sebelum dihancurkan. Artinya terbuat dari tanah. Nah, ini adalah memutus sholat sunnah. Ya, dia justru malah meneruskannya, padahal ibunya sedang memanggilnya. Akhirnya didoakan oleh ibunya, ternyata doanya ibunya itu kabul. Subhanallah. Jurej. Waqat'u naflil haji wal umrah, dan memutus haji dan umrah yang sunnah. Itu sama hukumnya, nggak boleh. Kalau kita menunaikan ibadah haji yang fardu lalu kita putuskan, jelas itu nggak boleh. Begitu juga dengan ibadah umrah yang fardu, wajib diselesaikan sampai tuntas, nggak boleh diputus. Tapi yang sunnah bagaimana? Yang sunnah pun begitu. Memang umrah hanya wajib seumur hidup sekali. Begitu juga dengan haji. Tapi jika kita sudah talabbus, sudah berniat ihram, maka walaupun ini adalah pelaksanaan haji atau umrah yang kedua kalinya dan itu hukumnya sunnah, tapi kita sudah berniat ihram, wajib kita menyelesaikannya hingga cukur rambut. Nggak boleh diputus di tengah jalan. Jadi khusus untuk ibadah haji dan umrah ada sedikit perbedaan antara sholat. Kalau sholat yang fardu nggak boleh diputus, tapi kalau yang sunnah boleh-boleh saja diputus, apalagi kalau orang tua yang memanggil kita. Tapi kalau haji dan umrah, yang fardunya, yang sunnahnya nggak boleh diputus, wajib diselesaikan hingga tuntas. Itu. Wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi, dan muhakatul mukmin, yaitu meniru-niru orang mukmin, istihza'an bihi, karena mengejek dengannya. Maksudnya meniru-niru apa? Meniru-niru ucapannya atau gerakannya dengan tujuan mengejeknya. Kita punya teman sedang bicara, diulu-ulu, diikuti ucapannya. Saya baru saja datang ke pasar, dulu kayak gitu. Nggak boleh itu. Biasanya anak-anak kayak gitu ya, larang. Dia berbicara dengan bahasa dan suara yang wajar, karena kita ingin mengejeknya, akhirnya kita bahasakan dengan bahasa olokan. Nggak boleh. Ada orang misalnya menyampaikan sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulurnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya, diketawakan kayak gitu. Itu muhakah namanya, itu nggak boleh itu. Atau perbuatannya, ada orang misalnya, maaf, kakinya pincang, lalu dia berjalan pincang. Ada orang yang normal, ngolok-ngolok, diikutin dari belakang, nah kisah pincang juga. Sama, itu muhakatul mu'min istihza'an bihi, meniru-niru orang mukmin karena mengejeknya. Ini adalah bahagian dari maksiat badan, nggak boleh. Nah, lain kalau talqinud dzikir, memang mentalkinkan kalimat tauhid. Misalnya ulama, ada orang alim mentalkinkan kalimat tauhid kepada para pendengar, ikuti saya, la ilaha illallah, lalu yang hadir semua menirukan.
lalu mengucap la ilaha illallah, itu namanya talqin. Talqin itu seseorang mengucapkan, yang mendengar menirukannya setelah dia selesai. Itu nggak apa-apa, karena tidak ada unsur istihza, mengejek, mengolok-olok, nggak ada. Tapi kalau ngolok-ngolok, orang ngomong umpat jiwa, ditiru omongannya dengan nada-nada mengejek, atau orang melakukan suatu perbuatan ditiru juga dengan gerakan yang mengejek. Nah, ini hukumnya haram, dan itu termasuk dosa atau maksiat badan. Wat tajassusu ala auratin nas wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai tentang kekurangan manusia. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran malam Jumat yang akan datang, dan mungkin itu sekaligus penutupan majelis taklim mingguan kita karena menjelang Ramadan. Dan insyaallah mohon doanya, ulun ada rencana mau menunaikan ibadah umroh. Jadi malam Jumat masih ada satu malam Jumat lagi kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya nanti penutupan itu. Insyaallah nanti setelah Ramadan, jika Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan, umur panjang, badan sehat, afiat, berkah, kita akan lanjutkan lagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi masih ada malam Jumat satu kali lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dalam umur dan kesehatan serta afiat pada jasmani dan rohani kita, sehingga kita tetap setia selalu untuk bisa menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala